Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Putri. Saya berasal dari jurusan D3 Akuntansi. NIM saya yaitu 19133025. Maksud saya membuat video ini yaitu menjelaskan tentang bagaimana teknik penulisan tugas akhir yang akan saya bacakan dari bab 1 hingga bab 5 secara baik dan rinci. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pendahuluan bab 1. Di bagian pendahuluan ada beberapa bagian, yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan peneliti, dan manfaat penelitian. Dan juga saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang, yaitu menggambarkan, disebut juga sebagai motivator atau pendorong yang dilakukan untuk kegiatan observasi. Hal ini juga berarti ganda, yaitu yang pertamanya sebagai pendorong bagi mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan, yang keduanya yaitu sebagai pendorong bagi para pembaca. Yang kedua yaitu perumusan masalah. Perumusan masalah ini, di bagian ini kita akan menjelaskan tentang aspek abstraksi dan pemilihan yang tepat terhadap aspek kegiatan kerja yang kita observasi yang dilakukan, yaitu masalah yang akan kita teliti. Yang berikutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini menggambarkan apa yang akan kita capai dan kita lalui di kegiatan observasi, praktik kerja, atau penelitian terhadap lebih lanjut. Tujuan penelitian ini mengetahui aspek-aspek kegiatan kerja apa yang akan diobservasi, dilakukan, dan dikaitkan dengan lingkup kerja yang lebih luas, yang dikaitkan dengan perumusan masalah sebelumnya. Yang berikutnya yaitu manfaat penelitian. Pada manfaat penelitian ini menjelaskan tentang manfaat kegiatan observasi. Kegiatan apa saja yang dapat kita lakukan saat kegiatan observasi ini atau manfaat penelitian ini. Praktik kerja atau penelitian terapan yang dilakukan yang dikaitkan dengan manfaat praktis hasil kegiatan kerja. Berikutnya yaitu bab kedua, yaitu bab tinjauan pustaka. Yang tadinya itu tinjauan pustaka. Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang relevan dengan kegiatan yang diobservasikan atau dilakukan atau masalah yang diteliti. Tinjauan pustaka ini dapat pula berisi uraian tentang data sekunder yang diperoleh dari publikasi baku, publikasi ilmiah atau hasil penelitian pihak lain yang dapat dijadikan pertimbangan dan kaidah-kaidah teoritis, serta asumsi-asumsi yang memungkinkan terjadinya penalaran untuk mengaji kegiatan kerja yang diobservasikan atau dilakukan ini, atau menjawab masalah yang akan diteliti. Pada bab ini dimungkinkan mengajukan lebih dari satu teori atau data sekunder untuk membahas kegiatan yang menjadi topik tugas akhir kita nanti. Sepanjang teori ini dan atau data sekunder ini berkaitan dengan tidak kontradiktif. Berikutnya yaitu kita masuk ke bab ketiga, yaitu tentang bab pendekatan penelitian. Metode pendekatan merupakan suatu bentuk usaha atau tahapan yang dilakukan untuk mencari pendapatan jawaban atas masalah yang diajukan. Secara umum, bab ini terdiri atas beberapa bagian, yaitu bentuk penelitian tugas akhir. Yang pertama yaitu mengungkapkan secara ringkas tentang bentuk penelitian yang dilakukan dalam TA, yaitu berupa observasi, praktik kerja, atau penelitian terapan sederhana. Yang kedua yaitu lokasi objek penelitian, sumber data atau responden, atau disebut juga dengan instrumen yang akan digunakan dengan teknik analisis. Keempat yaitu bab pembahasan. Pada bab pembahasan ini ada beberapa bagian, yaitu profil perusahaan, pembahasan. Profil perusahaan yaitu bagian ini deskripsikan gambaran umum objek observasi, kerja praktik atau penelitian terapan, atau pada hakikatnya bagian ini berisikan tentang sejarah singkat, lokasi, struktur organisasi, bidang kegiatan atau usaha, dan informasi lain terkait objek penelitian. Pembahasan yang kedua yaitu pembahasan. Bagian ini menguraikan apa, bagaimana, dan mengapa hasil observasi, kerja praktik atau penelitian terapan yang diperoleh, dan dapat pula dikembangkan sesuai statistik sederhana atau deskripsi hasil studi maupun pengamatan. Uraian pada bagian ini dapat disertai dengan hasil, dan akhir bab dapat diberikan rangkuman hasil. Rangkuman ini diperoleh dari data faktual. Yang terakhir yaitu bab penutup. Di bab penutup ini ada dua bagian, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan kristalisi hasil interpretasi yang pembahasan yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan secara ketat dan padat. Kesimpulan ini bisa merupakan pendapat penulis berkaitan dengan kegiatan atau masalah yang diobservasikan atau dilakukan atau diteliti.
Yang keduanya yaitu bagian saran yang merupakan tindak lanjut dari kesimpulan, berupa anjuran atau rekomendasi yang dapat menyangkut aspek operasional, kebijakan maupun konseptual. Saran hendaknya bersifat konkret, realistik, bernilai praktis, dan terarah. Sekian dari video saya ini. Jika ada salah kata ataupun salah penjelasan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.